postinganku di channel YouTube aku bocor. Kali ini kita akan bahas COVID-19 atau Corona dan segala problematikanya. Masalah-masalah ini ditimbulkan oleh Corona. Untuk yang pertama, ya, yang sangat-sangat kita rasakan, ya banyaknya terjadi problematika. Salah satunya kita tidak dapat bekerja seperti biasanya, kita tidak dapat keluar seperti biasa, kita tidak bisa senang-senang juga seperti biasanya. Banyak hal yang harus kita lakukan di rumah. Dan yang selanjutnya adalah melambungnya harga-harga barang-barang yang kita rasakan saat ini. Awal-awal dulu mungkin yang pertama kali yang kita rasain adalah melambungnya harga seperti masker, terus hand sanitizer, alkohol, dan beberapa perangkat yang lainnya termasuk termometer dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang menimbun juga dengan harga biasa di bawah 10.000, atau biasanya masker yang sekali pakai hanya 1.000 jadi beberapa kali lipat naiknya. Dan harga yang kedua yang sangat kita rasakan yaitu adalah sembako. Sembako sangat rasakan, harganya sangat melambung tinggi. Ya, mulai dari beras, gula, bawang, minyak. Ya, intinya sembako, 9 bahan pokok rata-rata naik sampai harus melakukan kegiatan operasi pasar di tengah pandemi COVID-19 atau Corona. Dan puji Tuhan untuk sekarang, untuk di alat-alat kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan, hand sanitizer, masker, termometer infra biasanya atau elektronik, itu juga sekarang sudah stabil harganya. Dan di supermarket seperti yang biasa kita tahu itu udah mulai kayak harga seperti biasa juga. Yang kedua adalah ini keputusan Pak Menteri yang sangat menurut saya kurang tepat. Ya, saya bilang kurang tepat karena asimilasi atau pengurangan pembebasan bersyarat para narapidana. Dengan asimilasi ini sekarang di tengah juga termasuk bisa dibilang kita ini krisis karena kita tidak bisa bekerja, sementara kita harus makan tiap saat, tiap hari kita harus makan. Ya, mau gak mau apa yang kita lakukan. Dan sekarang mulai marak di mana-mana. Maaf, sebelumnya juga banyak kesenjangan sosial, terutama tindakan-tindakan pidana. Yang kedua, ini nanti ada juga kemarin kalau nggak salah itu lapas karena kecemburuan sosial. Mereka ada yang tidak bebas, jadi mereka membakar sel tahanannya karena mereka tidak mendapat asimilasi. Ya, kalau saya kemungkinan juga akan begitu. Itu tahanan yang lain kok keluar, saya enggak. Kan enggak boleh. Harusnya kalau semua mendapatkan asimilasi dengan alasan COVID-19, ya untuk narapidana terkecuali narapidana korupsi, ya harus dapat asimilasi lah. Kalau narapidana korupsi, ya kan kita tahu di negara ini bagaimana. Jadi seharusnya kalau satu dapat asimilasi, walaupun mereka wajib lapor atau apa segala, ya harus lah yang lain juga. Mereka juga pengen, karena biar tidak ada kecemburuan sosial. Asimilasi itu menurut saya itu kurang penting. Mungkin bisa kemarin para tahanan diajarkan untuk seperti di Malaysia kemarin kalau tidak salah saya,
diadakan, saya simpan gambar-gambarnya. Itu mereka diajarkan untuk menjahit masker. Nah, dari situ kan bisa itu sebenarnya. Jadi biar masker atau mereka untuk pemasukan mereka itu sebenarnya bisa sangat bisa itu. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat ini asli buat naik hitam atau naik darah ini secara tidak langsung. Come on man, kita susah sih ngomongnya. Jadi begini, kalian itu udah dilakukan PSBB, udah tidak diperbolehkan untuk nongkrong, tidak diperbolehkan untuk ngopi di warkop. Kalian masih melanggar, bro. kalau kalian kena, yang kena tuh bukan cuma kalian, orang-orang di rumah juga, orang-orang di kampung, bapak mamamu juga kena. Jadi mohon dong kedewasaannya, jangan hanya teriak-teriak pemerintah minta solusi, tapi kalian dikasih pemerintah untuk berdiam diri di rumah, kalian tidak bisa. Kasihan itu teman-teman kita, para pejuang di garis depan, yaitu tim medis dan perawat dan lain sebagainya, para relawan. Kasihan mereka udah banyak banget berbuat untuk negara ini. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu. Sekarang pahlawan tanpa tanda jasa bukan cuma guru, termasuk mereka juga. Jadi tolong janganlah dulu untuk ngopi atau mabar di warkop atau apalah itu, janganlah dulu. Kita putus mata rantai COVID-19 ini sampai benar-benar aman. Kalau sudah aman juga, saya rasa pemerintah juga tidak akan melarang kita. Pemerintah, kalau kamu mau ngembut lah sampai pagi kalau sudah selesai, tapi mohonlah untuk saat ini dukung pemerintah untuk cepat mengatasi COVID-19 ini. Bahkan sekarang kita bisa melihat data yang di COVID-19 tuh udah hampir menyentuh angka 9.000. Bahkan mungkin hari ini bisa lebih dari 9.000 itu. Jadi mohon jangan memperkeruh keadaan lagi lah. Tolonglah jangan sampai dibuat paksakan oleh aparat kepolisian. Kasihan mereka juga perlu istirahat sebenarnya, tapi demi kalian yang masih bandel, mereka menertibkan kalian. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang keluar karena tidak bisa work from home, bekerja dari rumah, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan terutamanya. Karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Jadi untuk kalian, rekan-rekan wartawan, ojek online, atau pengusaha rumah makan lain sebagainya, kalian bekerjalah, tapi tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman, dan ikuti anjuran pemerintah. Ya, karena pekerjaan kalian saya tahu tidak bisa dilakukan di rumah saja. Yang terakhir ini menurut saya ini tentang bantuan menyeluruh. Bantuan langsung itu sebenarnya langsung tunai atau non tidak tunai atau tidak tunai, itu menurut saya harusnya harus menyeluruh, harus merata. Karena yang merasakan dampak ini tuh bukan masyarakat perkotaan saja, di kampung, di pedalaman juga merasakan. Ya, saya bilang menyeluruh, terutama untuk masyarakat kelas menengah. Jangan sampai kita mati gara-gara kelaparan, mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mohon untuk pemerintah, berilah solusi, dengan mereka sampai mati kelaparan kayak yang kemarin itu. Mereka ada nanti
2 hari minum air galon dan akhirnya meninggal kan kasihan juga. Tolong untuk bantuannya merata, jangan sampai hanya di perkotaan saja. Tolong juga bila perlu sampai ke desa atau pedalaman, karena masyarakat pedalaman juga memerlukan makan. Ya, cukup. Mungkin itu aja yang aku omongin.